Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang hasad. Seperti yang kita tahu bahwasanya hasad itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama kita, yaitu agama Islam. Tetapi perlu diketahui juga bahwasanya ada hasad yang diperbolehkan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang hadisnya itu Bismillahirrahmanirrahim wa bisanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari qala haddatsana Al-Humaydi qala haddatsana Sufyan qala haddatsani Ismail bin Abi Khalid ala ghairi ma haddatsnahu Az-Zuhri qala sami'tu Qais bin Abi Hazim qala sami'tu Abdullah bin Mas'ud qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnataini rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahullahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Rawahu Al-Bukhari. Yang artinya bahwasanya Nabi itu bersabda tidak boleh mendengki kecuali terhadap dua hal, yaitu kepada seseorang yang Allah beri harta lalu ia pergunakan harta tersebut ke jalan yang benar, dan juga dengki kepada seseorang yang Allah beri hikmah lalu dia mengamalkan dengan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, itu merupakan dengki yang diperbolehkan menurut sabda Nabi, menurut hadis ini. Nah, lalu kita masuk ke aqsamun nas fil hasad, yaitu jenis-jenis hasad yang biasanya itu terjadi pada manusia pada umumnya ya. Yang pertama itu orang yang berusaha menghilangkan kenikmatan orang lain dengan menghardik menggunakan umpatan atau tindakan yang menggunakan umpatan atau tindakan, dan ini tuh meliputi dua poin. Yang pertama yaitu orang yang ingin memindahkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain kepada dirinya sendiri. Nah, kemudian poin yang kedua itu orang yang ingin menghilangkan kenikmatan yang sedang dirasakan oleh orang lain tanpa ingin memiliki kenikmatan tersebut. Kemudian jenis yang kedua yaitu orang yang dengki kepada orang lain tetapi tidak bertindak sesuai dengan kedengkiannya. Kalau yang tadi itu kan dengan menghardik atau dengan tindakan-tindakan yang lain, sedangkan poin yang kedua itu tidak menghardik, dan ya intinya cuman sebatas dengki kepada orang lain gitu, tidak menghardik atau mengumpat atau apa gitu, enggak. Dan jenis ini juga mempunyai dua poin. Poin yang pertama yaitu orang yang tidak bisa menghilangkan rasa dengki tersebut dari dirinya sendiri, dan dia dikalahkan dalam hal tersebut, dalam artian dia itu tidak bisa mengalahkan rasa dengkinya. Nah, maka dia tidak berdosa dengan sebab itu. Kemudian poin yang kedua, orang yang mengusahakan kenikmatan yang sedang dimiliki, kenikmatan yang sedang dirasakan oleh orang lain untuk dirinya sendiri, dan dia menciptakan kenikmatan itu dengan bangga atau dengan bangga sehingga orang lain itu sehingga kenikmatan yang dirasakan oleh orang lain itu sirna karena dia itu berusaha menciptakan kenikmatan gitu, untuk menyaingi kenikmatan yang sedang dirasakan oleh orang lain tuh. Kemudian yang ketiga, orang yang hasad tetapi tidak berharap kenikmatan orang lain. Orang yang hasad tetapi tidak mengharapkan
tidak berharap kenikmatan yang sedang orang lain rasakan itu hilang, tetapi ia berharap mendapatkan kenikmatan yang sama gitu. Tidak menghilangkan kenikmatan orang lain, hanya saja dia berharap mendapatkan kenikmatan kenikmatan yang sama dengan orang tersebut. Nah, itu juga mempunyai 2 poin. Yang pertama, orang yang menginginkan perkara duniawi dan juga orang yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan ini orang yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kategori inilah yang disebut dengan ghibthah. Kemudian jenis yang keempat yaitu orang yang menemukan ada rasa dengki pada dirinya, ada rasa dengki dari dirinya sendiri, dan dia berusaha untuk menghapusnya dengan melakukan kebaikan kepada orang yang orang yang menjadikan dia dengki. Nah, itu merupakan jenis yang keempat. Kemudian bagaimana sih pendapat ulama tentang hadis yang membolehkan adanya rasa dengki tetap hanya dalam 2 hal. Nah, yang pertama itu ada pendapat dari Ibnu Al-Jauzi, yang beliau itu memiliki 3 pendapat. Yang pertama, yang dimaksud hasad di sini, hasad di hadis yang tadi itu adalah ghibthah. Seperti yang udah disebutkan tadi, ghibthah itu orang yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, rasa yang dimaksud dengan hasad dalam hadis yang tadi itu adalah rasa keinginan yang kuat. Nah, kemudian yang ketiga, hadis ini tuh hanya bertujuan untuk menghilangkan rasa dengki. Terus ada juga pendapat dari Ibnu Al-Arabi, dan beliau berpendapat bahwasanya iri hati adalah rasa tidak suka melihat orang lain itu mendapat kenikmatan dari Allah. Nah, jika dia ingin mendapatkan nikmat tersebut, maka haram hukumnya. Tetapi jika dia hanya menginginkan hal yang sama, maka hukumnya jaiz. Dan jika iri dan jika itu ada dalam ketaatan, maka patut dipuji. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.